Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan dan seluruh mahasiswa sekolah tinggi teologi kata Rasul Indonesia Bekasi yang mengikuti mata kuliah doktrin angelologi dan satanologi. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita tentang malaikat ya atau malaikat dari kesempatan yang baik ini yaitu pelayanan malaikat di sesi yang kedua ya secara khusus melayani orang percaya, malaikat melayani orang percaya. Jadi sebelumnya itu kita sudah lihat melayani Tuhan, melayani Yesus ya, melayani Yesus. Nah sekarang kita lanjutkan bahwa malaikat punya fungsi, punya tugas juga melayani orang percaya, ya orang percaya. Nah seperti hal yang dikatakan dalam Ibrani 1:14, Ibrani 1:14 bahwa para malaikat ini diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Roh-roh yang melayani, kata melayani berarti kalau perhatikan istilah Yunani untuk melayani itu adalah disebut sebagai liturgika ya, liturgika atau liturgi yang sering kita dengar istilah dengan liturgi ya. Ini tidak meliputi ide perbudakan tetapi suatu fungsi dari jabatan ya, fungsi dari jabatan. Nah malaikat telah ditugaskan dan diutus dengan tanggung jawab untuk apa? Menolong orang percaya. Itu menolong orang percaya. Ya, tanggung jawab seterusnya para malaikat ini yang dilaksanakan dalam pelayanan para malaikat terhadap orang percaya. Kita perhatikan apa saja pelayanan malaikat terhadap orang percaya ya. Nah, yang pertama kita perhatikan mengadakan proteksi dalam hal fisik. Ya, proteksi dalam hal fisik. Ini yang pertama. Daud diproteksi dalam hal fisik oleh malaikat pada waktu ia dipaksa untuk lari ke Filistin. Nah, nanti baca di Mazmur 34 ayat 7. Kemudian, para malaikat dapat menggagalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Nah, silakan dibaca di Mazmur 35 ayat 4 sampai 5. Kemudian para malaikat juga melindungi orang-orang yang berlindung pada Tuhan dari ya kecelakaan fisik, ya kecelakaan fisik. Silakan nanti dibaca juga di Mazmur 91 ayat 11 sampai 13. Mazmur 91 sampai 13. Para malaikat ini juga membebaskan para rasul dari mana? Dari penjara. Nah, itu kita sudah pernah baca di season berikutnya, itu season sebelumnya itu kisah Rasul 5 ayat 19 ya. Dan Petrus juga pada saat di penjara, ya, dibebaskan oleh malaikat di kisah Rasul 12 ayat 7 sampai 11. Nah, para malaikat juga melindungi yang 144.000 pada masa tribulasi. Nah, ini silakan nanti dibaca juga di Wahyu 7 ayat 1 sampai 14. Jadi yang pertama pelayanan para malaikat itu adalah memproteksi dalam hal fisik, ya. Nah, yang kedua, pelayanan malaikat terhadap orang percaya, ya bukan saja memproteksi, tapi juga pemeliharaan secara fisik. Jadi malaikat membawa makanan bagi Elia pada waktu ia lemah, ya, akan hampir putus asa, stres, ya dari perjalanan yang jauh, yang sangat ditempuh, perjalanan yang jauh, lelah, ya. Jadi pada saat lelah gitu, ya malaikat ya, membawa kebutuhannya. Nanti silakan dibaca kisah ini di 1 Raja 19 ayat 5 sampai 7. Yang berikut juga yang ketiga, dorongan. Ya, selama badai di laut, malaikat mendorong Paulus, mengingatkan Paulus bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Nah, kisah ini nanti saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 25. Nah itu ya. Jadi ini kita lihat dorongan. Jadi Kisah Rasul 27 ya, ayat 23 sampai ayat 25. Nah, kemudian juga malaikat ini memberikan petunjuk. Ya, memberikan petunjuk. Malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi kepada orang Nasir atau sida-sida dari Ethiopia. Kisah ini ada di kitab Kisah Rasul 8 ayat 26 ya. Jadi malaikat mengatur pertemuan juga Cornelius dan Petrus yang membawa orang non-Yahudi pada penerimaan dalam komunitas orang percaya. Nah itu malaikat, ya itu luar biasa ya. Kemudian
Yang berikut selain untuk memberikan petunjuk, juga menolong dalam jawaban doa. Menolong, jadi bukan malaikat yang menjawab doa, tapi menolong dalam menjawab doa. Misalnya, jadi kelihatannya ada relasi antara doa untuk pembebasan Petrus dari penjara dengan pembebasan oleh malaikat. Ya, malaikat ya. Silakan baca nanti kisah ini di Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Nah, demikian pula kita perhatikan doanya Daniel. Ya, doa Daniel dijelaskan oleh malaikat. Ya, di Daniel 9, 20 sampai 27 dan juga saudara bisa nanti lihat juga dilanjutkan di Daniel 10 ayat 10 sampai Daniel 12 ayat 13. Ya, di mana Daniel ya di sana malaikat menjelaskan tentang doa Daniel. Ya, kemudian yang berikut ada lagi yang lain yang terakhir ya pelayanan malaikat kepada orang percaya, yaitu membawa orang percaya pulang. Membawa orang percaya pulang. Nah, ini barangkali saya harus membaca ya, Lukas 16 ayat 22. Lukas 16 ayatnya yang ke-22. Berkata demikian. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikatnya. Ya, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Jadi membawa orang yang percaya kepada Kristus, ya dibawa kepada ini adalah berbicara tentang Lazarus, ya Lazarus yang mati. Saudara kita perhatikan di sini. Jadi dalam Lukas 16:22 ini menjelaskan kematian Lazarus dan para malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Ya, ini mungkin cara Tuhan untuk apa? Yang menyebabkan semua orang kudus yang mati keluar dari tubuhnya. Nah, keluar dari tubuhnya, pulang ke rumah Bapa di surga. Pulang ke rumah Tuhan untuk bersama dengan Tuhan selamanya. Ya, seperti apa dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus 5 ayat 8. Saya akan baca ya, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-8 berkata ini. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada tubuh pada tubuh Tuhan. Nah, itu ada tubuh kemuliaan ya. Itu luar biasa, suatu saat kita akan memiliki tubuh kemuliaan itu. Ya, puji nama Tuhan. Jadi inilah tugas dan pelayanan para malaikat terhadap orang-orang percaya. Jadi saudara ini harus yakin bahwa ada malaikat juga yang melindungi kita, menjaga kita. Jadi jangan hanya yakin ada setan, gitu. Membuat kita jadi takut. Jadi lebih besar, lebih kita besarkan keyakinan kehadiran setan dalam hidup ini daripada kehadiran malaikat. Itu sama-sama malaikat, hanya bedanya satu malaikat yang jahat, yaitu iblis setan, ya satu malaikat yang baik. Nah, malaikat yang baik ini diutus Tuhan bagi orang percaya, melindungi kita, melindungi dari kecelakaan, ya. Ya, banyak hal tadi ya, ya mengingatkan kita, memberikan petunjuk, bahkan menolong kita dalam hal jawaban doa, dan juga ya, pada saat kematian orang percaya akan dibawa kembali ya kepada Bapa, kepada Tuhan, pangkuan Abraham. Puji nama Tuhan, bersyukur itu Tuhan baik, luar biasa ya. Jadi inilah pelayanan malaikat kepada orang percaya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih. Dan kita lanjutkan di materi berikutnya ya, masih berhubungan dengan malaikat. Mungkin kita lanjutkan dengan malaikat yang jahat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.